Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita dan bincang terkini. Polisi wanita atau polwan yang ingin menggunakan jilbab kini bisa tersenyum dan bernafas lega setelah ada lampu hijau dari Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Kapolri telah mengizinkan polwan untuk menggunakan jilbab tanpa perlu menunggu peraturan Kapolri atau Perkap. Menurut Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, memakai jilbab adalah hak asasi manusia sesuai kepercayaannya. Kapolri merasa tidak berhak membatasi pengguna jilbab di lingkungan kepolisian. Meski demikian, Kapolri mengaku belum bisa mendorong peraturan Kapolri yang mengatur seragam polisi wanita berjilbab ke anggaran APBN, sebab Polri tidak memiliki anggaran untuk pengadaan seragam tersebut. Sutarman mempersilahkan polwan yang ingin berjilbab untuk meniru rekan mereka di Aceh, Polda Aceh, yang memang diwajibkan menggunakan jilbab. Dengan demikian tidak terjadi perbedaan warna dan desain seragam. Tidak ada anggaran ke sana karena memang anggaran kita adalah seragam yang sama seperti itu. Kalau memang seseorang menginginkan ingin pakai jilbab, itu silakan, tapi mengadakan sendiri tentunya. Karena apa? Aturannya belum ada. Kira-kira aturan apa, Pak? Supaya lebih legal gitu kan? Aturan Kampol itu kan sudah ada. Tetapi menggunakan jilbab itu adalah hak asasi seseorang. Hak asasi karena kepercayaannya kan. Oleh karenanya kalau saya melarang kan salah ini. Makanya kalau dia akan menggunakan, contohnya ada. Contoh warnanya di Aceh, silakan. Pernyataan Kapolri ini mengakhiri polemik penggunaan jilbab di lingkungan polwan, di mana sebelumnya beberapa polwan berkeinginan memakai jilbab. Namun hal tersebut tidak tercantum dalam peraturan. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Mahkamah Agung menolak kasasi terpidana kasus suap pembangunan Wisma Atlet Kemenpora dan korupsi Kemendiknas Angelina Sondakh. MA menilai terpidana aktif meminta jatah imbalan kepada Mindo Rosalina sebesar 5%. Atas dasar itulah MA memperberat hukuman Enji menjadi 12 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti sebesar 39,981 miliar rupiah. Politisi cantik dari Partai Demokrat Angelina Sondakh yang sedianya menerima kurungan 4 tahun 6 bulan penjara, kini harus meringkuk dalam jeruji besi lebih lama lagi. Pasalnya, Mahkamah Agung telah menolak kasasi yang diajukan Enji. Pada pengadilan tingkat pertama, Enji divonis 4 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim Tipikor menilai Enji terbukti bersalah dan melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Namun menurut MA, Tipikor tidak melihat pasal 17 yang menyebut bahwa selain dijatuhi hukuman pidana, terpidana juga dapat dijatuhi hukuman pidana tambahan. Ditemui pada Kamis siang, salah satu hakim MA Artijo Alkoster menilai terpidana aktif meminta jatah imbalan kepada Mindo Rosalina sebesar 5%. Atas dasar itulah MA memperberat hukuman menjadi 12 tahun penjara dan wajib membayar uang pengganti sebesar 39,981 miliar rupiah. Ya, 12 tahun karena dia sifatnya aktif, tidak pasif ya. Karena sifat aktif itu yang tepat adalah 12A. Di PNPT itu kan pasal 11. Kita ini 12A karena itu karakter sifatnya, perbuatannya itu bersifat aktif. Sehingga lebih tepat itu 12A. Tambahan hukuman pidana penjara tersebut dikarenakan dalam putusan tingkat pertama dan kedua, Enji tidak mau menjatuhkan uang pengganti sebab uang yang diberikan oleh Mindo berasal dari PT Permai Group, bukan keuangan negara. Dari Jakarta, Rudi Wijaya melaporkan. Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Pemuda LSM dan Mahasiswa Jambi atau disebut Anjali, Kamis siang menyegel kantor SKK Migas Jambi. Mereka mempertanyakan pengawasan SKK Migas terhadap Petrochina yang beroperasi di beberapa kabupaten di Provinsi Jambi. Ratusan massa dari Aliansi Masyarakat Pemuda LSM dan Mahasiswa Jambi atau disebut Anjali Kamis siang melakukan long march menuju kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas di Jalan Iswayudi Jambi.
Massa beraksi sambil membentangkan spanduk dan poster serta berorasi sejumlah tuntutan, di antaranya meminta pihak SKK Migas mengusut tuntas keberadaan sumur ilegal Petrocina yang berada di 43 titik dari 13 lokasi pengeboran di hutan lindung. Tidak hanya itu, Massa juga meminta SKK Migas melakukan audit terhadap Petrocina terkait pengeboran minyak dan gas bumi di daerah Blok Jabung dan Blok Bangko. Tidak mendapat tanggapan oleh pihak SKK Migas, Massa merantai pagar dan melempari telur busuk ke kantor SKK Migas. Massa melanjutkan long march menuju kantor Petrocina. Setibanya di kantor Petrocina, Massa menduduki kantor Petrocina hingga tuntutan dipenuhi, yakni pimpinan Petrocina menemui Massa. Dari Jambi, Yos Rizal melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi. Tetaplah bersama kami.